siapa duluan tadi? Renaldi, tolong Renaldi. Tio, Bu. Tio, silakan Tio. Ini udah pernah di ini sih Bu, jadi apa ya, bintang tamunya. Waktu acara apa dulu ya? Aku lupa. Oh, keren banget. Iya benar, Naif. Karena kamu cuma satu. Iya benar. Kapan ya Stan ngadain acara? Sebelum pandemi ya berarti ya? Iya Bu, sebelum pandemi dulu. Oke, cool. Ya benar. Sekarang silakan tim 2. Tim 1 yang jawab ya, karena Tio tim 2. Iya benar. Sekarang tim 1 yang harus jawab. Nomor berapa? Kita tadi udah. Tinggal regresi semua sih. 1, 2, 3. Ayo tim 1. Karena sama-sama regresi. Ya nomor berapa? Yang 1, 2, 3. Yang mana guys? Ayo tim 1, cepetan. Kelompok satu mau aku pilihin. Ayo cepetan, kita masih ada grup discussion biar kalian nanti habis ini bisa selesai. Yang satu aja nggak sih? Nomor 1 aja. Iya Bu, Aklis mau nomor 1. Oke, nomor 1. Jelaskan secara garis besar tentang regresi. Jadi apa itu regresi, terus habis itu, dia secara garis besar yang kamu tahu lah intinya. Overall, what you know about regression. Siapa yang mau jawab tadi? Aklis ya? Kelompok 1 ya? Masa Fendi lagi? Kasihan Fendi. Tadi yang milih nomor 1 siapa? Tadi yang milih nomor 1? Tanggung jawab? Enggak sih, satu tim ya, tanggung jawab ya. Ayo, tim 1, beruan. Waktu terus berjalan nih. Mungkin saya nyoba dulu ya Bu. Terus nanti biar dibantu teman-teman yang lain gitu. Ya, kapan? Jadi regresi itu kalau seingat saya itu suatu korelasi yang dimodelkan gitu Bu. Jadi untuk menunjukkan hubungan antara variabel gitu Bu. Secara garis besar seperti apa? Nah, modelnya? Regresi itu. Bentar, ini yang jawab siapa ya? Oh, Aunur ya, oke. Jadi regresi itu kan ada 2, yang regresi sederhana sama regresi berganda ya Bu ya. Ya, nah, terus kamu bisa hidupkan kamera nggak, Aunur? Sorry. Oke. Jadi untuk regresi yang sederhana itu modelnya yang Y sama dengan B1 B0 dulu, B0 gitu. Nah, terus di mana B1-nya itu yang kayak gradien gitu, terus B0-nya itu titik potong. Nah, untuk regresi yang berganda itu cuma bedanya Y terus sama dengan B0 terus B1X1, B2X2 dan seterusnya begitu, Bu. Oke, benar. Jadi secara garis besar, regresi itu adalah suatu model matematika yang digunakan untuk peramalan. Dan dimana kita bisa bikin model dengan cara memanfaatkan korelasi antara si X dengan si Y-nya. Nanti ada lebih lanjut lagi, ada uji hipotesisnya juga ya, untuk melihat signifikansi dari si koefisien ini, apakah berarti dia atau enggak gitu. Terus juga nanti ada juga yang namanya variable selection ya, untuk melihat apakah variabel-variabel yang kalian pakai ini terutama dipakai ketika berganda, apakah kalian perlu memasukkan semua X yang kalian punya atau hanya beberapa saja. Nanti bisa pakai variable selection. Oke, that's all untuk yang general idea about regression. Makasih banyak Aunur. Dan dengan itu berakhir juga games kita ya hari ini ya. Biar kalian masih bisa sempat untuk nge-game group discussion. Gimana gamesnya barusan, cukup ya untuk mencairkan suasana yang agak sendu-sendu gini. Aklis tepuk tangan doang nggak ikut jawab tadi. Mau ikut jawab tapi ketemuan. Nanti mungkin boleh ya buat minggu depan Aklis yang nyiapin playlistnya ya. Aklis yang jadi host untuk kuisnya mungkin barangkali untuk tentang lagu. Nanti siapin playlistnya. Nanti pertanyaan regresinya dari saya juga nggak apa-apa. Oke. Lagi nih ke kuliah yang real, nggak main-main lagi. Kita mau group discussion
seperti biasa nanti saya akan bikin Jamboardnya. Di sini ada berapa soal yang saya siapin ya? 4 soal. Pada dasarnya ini sama sih ya. Jadi kalian diminta untuk melakukan uji ANOVA, dan kalau nanti si ANOVA berkata ada yang nggak sama, tolong lakukan individual testnya gitu untuk melihat yang mana yang nggak sama gitu. Nah di data yang pertama nanti kalian pakai yang Sheets IQ Lead itu ada di 14 chess itu. Pakai datanya gitu karena datanya lumayan banyak ya, jadi saya udah siapin Excel-nya. Terus untuk yang soal berikutnya ini tentang menguji daya tahan 3 merek jam. Ini cuma pendek datanya, jadi saya rasa kalian bisa pakai, kalian bisa ketik sendiri. Ini nggak jadi nih. Yang cara manual apakah sebentar? Ini saya ganti kalimatnya dengan agak relevan lagi. Ini aja sih intinya, uji juga yang Bonferroni-nya ya. Sama sih. Intinya semua soal perintahnya sama, uji ANOVA, terus uji Bonferroni-nya kalau misalnya dia bilang bahwa ada yang nggak sama. Nah, untuk yang ketiga, ini tentang data konsumsi produk di 4 desa yang berbeda. Yang kelima, ini data tentang UAS di 5 kelas gitu, untuk melihat apakah sama rata-ratanya atau enggak, kayak gitu. Jelas ya? Tadi, ini semua nih tinggal di-run pakai Excel aja. Tadi udah ada beberapa teman kalian yang volunteer untuk mendemokan, jadi saya rasa cukup untuk kalian sebagai modal kalian untuk nyoba run sendiri data yang saya kasih ini. Ini ada 4 kelas ya di sini ya. Nanti saya bagi 4 kelas, 4 soal maksudnya. Ini ada berapa? 29 ya. Berarti ini aja kali ya pembagiannya berdasarkan kelipatan nomor absen aja kali ya. Jadi untuk soal nomor 1, biar agak beda dikit. Nomor 1 yang ngerjain ini 1, 5, 9, dan seterusnya. Ini adalah 2, 6, 10, dan seterusnya. Nomor absennya ya. Untuk yang nomor 3, ini adalah 3, 7, 11, dan seterusnya. Nomor absennya. Kalau nanti 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Jelas ya? Jelaskah? Jelaskah? Ya Bu, jelas Bu. Ya, saya akan bikinin Jamboard-nya dulu sebentar, nanti akan saya share. Nanti ketika saya buka breakout rooms-nya, kalian langsung pilih sendiri ya grupnya sesuai dengan pengaturan yang tadi saya jelaskan di sini. Ini ada 4. Terus juga satu lagi nih, ada Jamboard-nya di sini, saya bikin Jamboard terpisah. Nanti kalian tolong klik ini, boleh nanti setelah perkuliahan selesai ya. Intinya adalah saya ingin kalian tulis apa hal-hal yang kalian belum terlalu paham, yang kalian ingin banget dibahas lagi di final week. Kita kan final week-nya tinggal minggu depan doang ya untuk belajar. Dan kalian ingin tuh dibahas di final week, tulisnya di Jamboard, bisa pakai sticky notes itu yang warna kuning, nanti tulis di situ aja, pengen dibahas apa. Terus nanti di dashboard sebelahnya, mungkin saya tunjukin aja ya dashboardnya ya. Dashboard-nya. Buka linknya. Nah ini nanti kalian tinggal di sini tinggal tulisnya sticky notes, pakai sticky notes aja. Oops, sorry. Nanti tulisin misalnya apa gitu yang ingin misalnya bla 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 gitu, yang ingin dibahas nanti boleh ditulisin di sini. Terus nanti di sebelahnya tulisin kata-kata penyemangat aja buat kalian semua misalnya. Ini saya lakukan juga di kelas yang dulu. Jadi saya cuma ingin kalian saling support aja gitu agar nanti bisa tetap biar bisa tetap melakukan sukses di UAS
nanti juga lulus dengan baik, mungkin bisa kasih kata-kata penyemangat, misalnya ayo terus, jangan berhenti karena kalian misalnya sudah mau, karena udah hampir garis finish dan sebagainya. Pokoknya pandai-pandai kalian aja gitu. Jadi nanti intinya saya cuma ingin ngelihat kalian saling menyemangati aja gitu. Nanti ya, tapi ini nggak harus sekarang, boleh nanti setelah perkuliahan selesai atau malam juga boleh gitu. But at least by the next week you already fulfill this gitu, karena biar kita bisa lihat bareng-bareng nanti. Anonim juga nggak apa-apa kok, kalian nggak harus tulisin nama. Oke ya. Jelaskan ya. Ada diam lagi. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, iya. Ya, jelas, Bu. Sangat jelas. Oke, saya bikinin dulu Jamboard-nya untuk saya bagi kalian dalam breakout rooms dulu. Nanti link ke Jamboard-nya akan saya post di WhatsApp group. Oke, saya langsung bagi ya ke dalam breakout rooms, langsung nanti masuk ke grup yang sesuai dengan pengaturan tadi. Oke, silakan. Oke, langsung aja tim 1. Biar kita bisa selesai cepat juga. Ini belum ada yang meletakkan pekerjaannya sepertinya di sini. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, langsung saja. Ya, Bu. Siapa yang mau duluan? Lagi kopas dulu ya, Bu. Bentar ya. Alamat linknya di ini ya, Bu, di WhatsApp. Di WhatsApp group. Sudah ada yang bisa mulai? Seadanya aja. Tim 3 belum ada, tim 4 sudah ada.
Apa tim 4 dulu yang mau ngomong? Gimana? Ini siapa yang mau duluan? Langsung aja ya tim 1 ya sekarang. Udah 9.34 soalnya. Baik Bu. Ya, silakan Dio. Mewakili ini teman-teman buat menjelaskan kerjaan kamu. Jadi kan itu di Excel kan udah ada datanya, kita kayak tadi, nah kita terus masukkan ini. Nah, kebetulan p-value-nya itu kurang dari 5% nih. Artinya kan reject H0. Nah, kalau reject H0 itu artinya ada salah satu kemungkinan yang berbeda. Nah, jadi kita lanjut tesnya dengan Ben-Veroni test. Nah, di Ben-Veroni test rupanya di itu langsung kita lihat aja di adjusted p-value, rupanya semuanya ini lebih dari 5% juga. Nah, itu fail to reject H0. Jadi di Ben-Veroni kan semuanya itu nggak ada nih yang berbeda gitu. Ketika, nah ini Bu, anehnya mungkin kami ini salah rumus atau gimana. Kan kalau di yang p-value yang atas itu kan ada indikasi ya Bu, salah satu berbeda. Nah, waktu kita tes individu yang pakai Ben-Veroni kok ini nggak menemukan Bu. Iya, berarti kemungkinan ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi itu berarti. Jadi kita perlu pengecekan lebih lanjut. Mungkin nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, tapi dikit dulu aja. Barangkali nanti kalian saya catat dulu, nanti kita coba jelasin di pandemic aja. Kalau di adjusted value-nya berbeda. Coba saya lihat dulu, 2,25, 0,02, 0,02, 0,99, dikali 3 ya semuanya ya. Nah, ini tadi kita ini yang tes. Benar, saya ada ininya. Pakai ini ya, coret-coret di Zoom aja ya. Waktu yang ini Bu, yang tes 23 itu kan salah. Rata-rata rata-rata 2 sama kurangi rata-rata 3 itu hasilnya kan negatif ya Bu. Nah, itu kalau di Excel kan yang ini nih jadi nggak bisa rumusnya Bu, yang bawahnya. Nah, jadinya kita ambil yang selisihnya aja, jadi kita balik yang rata-rata 3 kurangi rata-rata 2. Nah, hasilnya ya sama aja sih. Iya, boleh kayak gitu, boleh. Jadi 0,011 dibagi square ini ya, square T-nya ya. Oke. Ini kayaknya Ben-Veroni ini dia, oh iya ya, data kalian kan N-nya tidak sama ya. Iya. Itu kayaknya penyebabnya. Nanti kita keep dulu aja ya, karena kayaknya kalau saya jelasin sekarang kayaknya nggak sempat. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya, coba kita bahas ya untuk yang N-nya tidak sama. Tapi overall kalian sudah mengerjakan sesuai dengan yang di request, dapat p-value-nya dan sudah mengerjakan Ben-Veroni test-nya. 3, ya itu. Oke, thank you kelompok 1. Untuk yang penjelasan tadi kenapa nggak cocok, ini kayaknya karena jumlah sampelnya kalian tidak seragam. Jadi untuk Ben-Veroni ada sedikit pengecualian di situ. Jadi kita belum sempat saya jelaskan ya, karena tadi contoh yang kita pakai itu kebetulan N-nya sama. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya ya, tim 1 ya. Oke, terima kasih. Langsung lanjut ke tim 2.
biar bisa cepat selesai nih. Tim 2, ada siapa di situ? Ada Aulia, Rizky, Dandi, Hadian, Mahayu, Renaldi, dan Syofa. Mana tim 2-nya? Ini juga belum ada screenshot-nya nih kayaknya. Kalau tim 2 belum siap, tim lain boleh mengajukan diri untuk ngomong duluan. Barangkali tim 4 udah siap? Saya boleh, Bu. Di siapa itu? Tapi dibantu yang lain. Rizky Multida. Oke. Iya, Bu. Tim 4 ya? Oke, silakan. Jadi itu dari data yang di nomor 4 itu ada uji. Bentar, Bu, saya buka soalnya dulu. Ada uji untuk melihat apa 5 orang dosen itu mengajar kelas yang berbeda, itu menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda atau tidak pada UAS ekonometrika. Nah, ini dari data itu kami sudah melakukan run data analisis, hasilnya seperti ini. Nilai dari p-value-nya itu ketemu 0,1534, terus dibandingkan tadi alfa yang digunakan itu 5%, karena p-value-nya itu lebih besar dari alfa, berarti fail to reject, makanya nggak meneruskan ke langkah selanjutnya. Terus interpretasinya karena fail to reject berarti nilai rata-rata dari dosen pada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 itu nggak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi kesimpulannya itu, Bu. Ya, berarti hampir kesimpulannya sama ya. Tidak berbeda secara signifikan atau kita bisa bilang dia hampir sama. Oke, dari datanya juga sebenarnya kelihatan ya bahwa nggak terlalu jauh-jauh banget, nggak terlalu jomplang bedanya antara mereka. Oke, thank you tim 4. Lanjut ke tim yang lain. Ini 2 udah ada. Silakan 2. Izin menjelaskan, Bu. Bisa dibesar nggak kelihatan dan tim 2 itu tadi ada siapa aja ya? Aulia, Rizky, Dandi, Hadian, Mahayu, Renaldi, sama siapa? Yang mau jelasin siapa? Mahayu, Bu, saya. Oke, silahkan Mahayu. Jadi kan tadi udah dihitung pakai yang data analisis, itu keluar kalau between groups itu SS-nya 684 sekian, within group 1038 sekian, dan ketemu F-nya 3,95 sekian, sama P-value-nya 0,04 sekian. Terus bawahnya. Berarti keputusannya apa itu? P-value-nya segitu? Alfanya pakai 0,05 kan ya, Bu? Jadi keputusannya bentar, Bu. Tinggal dibandingin aja p-value sama alfanya. Berarti reject ya, Bu? Karena lebih p-value-nya lebih kecil dari alfanya. Iya, oke. Kemudian kalau reject artinya interpretasinya adalah satunya diterima, yaitu ada. Aduh, bentar, Bu. Yang lain boleh bantu ya.
Berarti salah satunya ada yang salah ya, Bu? H1-nya ya. Karena tolak nol, berarti kita mengacu ke H1, yaitu at least ada satu yang tidak sama. Ada satunya yang tidak sama. Nah, karena ada yang tidak sama, berarti kalian lanjut ke tes yang individualnya, yang Bonferroni test. Gimana Bonferroninya? Yang pakai t-test tadi, pakai rumus yang udah Ibu jelasin tadi, ketemu 2,515 sekian. Kemudian p-value-nya itu tadi ngitungnya pakai Bu. Itu cuma untuk satu pasangan kah yang dihitung? Kelompoknya ada 3 kan ya? Iya Bu, masih satu pasang aja, yang lain belum. Oh, yang lain belum. Oke. Berarti ini belum selesai ya sebenarnya. Nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Iya, nanti dilanjutkan lagi ya. Ini kemungkinan pasangannya ada berapa nih kalau kayak gini datanya? Ada 3, Bu. Itu baru 1 sampai 2. Kalian lanjutkan lagi nanti ya untuk yang 2, 3 dan 1, 3 ya. Oke. Tapi secara garis besar kalian sudah nangkap yang diminta. P-value-nya udah ada, tinggal menyelesaikan yang Bonferroni test-nya aja. Adjusted p-value-nya p-value 0,027. Adjusted-nya itu dikali 3 ya berarti ya. 0,08 dibandingkan dengan 0,05 fail to reject. Oke, berarti bukan 1 dan 2 berarti yang bermasalah. Mungkin nanti kalian coba lanjutkan ya. Tim 2 ya. Nanti tolong di-update lagi ke Jamboard-nya. Oke, tim 2. Baik, Bu. Oke, iya, sama-sama. Lanjut ke tim 3 terakhir. Ada Alnur Rafiq, Bisa Breri, Miftahul Falah, Nur Wahyu, Ica, Cindy, sama Rizky Miftah. Izin, Bu. Ya, silahkan bisa. Jadi di sini tuh datanya ada 4 grup, yaitu A, B, C, D. Terus kita cari dengan ANOVA tadi. Nah, di sini didapatkan p-value-nya tuh 2,4 pangkat minus 7. Terus dibandingkan dengan alfanya berarti lebih besar alfanya, maka keputusannya tuh reject H0, berarti ada paling tidak tuh ada satu pasang mu yang berbeda. Kemudian lanjut ke tes yang individual per pasangannya ini. Kita cari t-testnya per pasangan, yaitu ada AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Ya. Terus kemudian itu ya hasilnya. Ya, tes statistiknya, terus dicari p-value-nya, kemudian di-adjusted dikalikan dengan kemungkinan pasangannya itu ada 6. Kemudian ini dibandingkan dengan alfanya, maka hasilnya sebagai berikut. Untuk yang pasangan AB ini tuh p-value-nya tuh lebih kecil dari alfa, sehingga keputusannya tuh reject H0, maka artinya tuh min pasangan AB ini tuh berbeda. Kemudian untuk yang pasangan AC ini p-value-nya tuh lebih kecil dari alfa juga, sehingga keputusannya juga menolak H0, berarti means antara A dan C itu berbeda. Kemudian untuk yang pasangan AD ini p-value-nya lebih besar dari alfanya, sehingga keputusannya fail to reject, yang berarti means antara A dan D ini tidak berbeda. Kemudian sama untuk pasangan BC, BD, dan CD. Ya, oke. Berarti yang berbeda itu ada yang AB, AC, BD, sama CD ya. Oke. Good. Thank you tim 4. Tim 3. Sorry. Makasih. Ya. Nah, itu tadi presentasi. Kenapa? Ada pertanyaan? Oh iya, siapa? Bisa ya? Silakan bisa. Kalau mengikuti yang rumus di Excel tadi kan, saya ngitung yang pasangan AB sama AC itu tadi kan tes statistiknya tuh minus, terus kalau saya tambahin minus biar positif, terus biar ketemu p-value-nya tuh bener nggak, Bu? Soalnya kalau minus tuh nggak ketemu.
Ya, itu sama kayak pertanyaannya Tio tadi. Sama sih. Jadi kalau kita mau menguji A2 sama A1 sama A2, itu kan sama aja dengan A2 dengan A1 kan. Jadi dibalik nggak apa-apa, atau mau dianggap mutlak juga nggak apa-apa. Yang penting selisihnya aja. Oh ya, baik Bu. Ya. Oke, makasih semuanya. Good job. Itu tadi presentasi dari teman-teman kalian semua. Mudah-mudahan nanti kalian bisa tetap ekspor ya, agar lebih paham. Untuk yang ANOVA dan Bonferroni, nanti kita coba untuk review lagi di pertemuan terakhir minggu depan. Kalau ada pertanyaan yang tadi ya, coba ditulis di Jamboard tadi, nanti saya coba lihat-lihat mana jawaban yang. Kalian juga coba ini ya, lihat kalau misalnya pertanyaan yang mau kalian ajukan itu sudah ada yang menanyakan, gak usah ditulis lagi ya, biar kita nanti juga biar saya juga enak gitu melihatnya nanti. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi, mumpung kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi. Yang tadi Bu itu Bonferroni, apakah itu bisa dijelaskan sekarang atau emang butuh waktu yang agak lama? Soalnya kan Bonferroni itu di rumus udah memperhitungkan ininya juga kan, apa namanya, n-nya. Nah, tapi kok ketika kita ngeran rumus itu kok nggak bisa, padahal udah diperhitungkan di rumusnya. Kalau dijelaskan sekarang, saya khawatirnya nanti kita lebih dari jam 10 ya. Mungkin dikit aja ya Tio ya. Sama saya minta coret-coretan Excel kalian tadi, itu coba di-share di WhatsApp group, nanti coba saya telaah dulu nanti untuk lihat. Ya, saya khawatirnya nanti kalian soalnya masih ada kuis, masih ada kuliah ya. Nanti kalau takutnya kelewatan dari jam 10 nanti Tio. Minggu depan aja ya. Ya Bu, terima kasih. Oke. Ya, itu aja. Kalau ada, oh ya, minggu depan kita kuis ya. Kuisnya itu nanti rencananya sama kayak kemarin metodenya, jadi kita review dulu sebentar. Setelah itu nanti saya akan buka kuisnya selama kurang lebih 6 jam. Nanti kalian, waktunya 2 jam, tapi masa dibukanya kuisnya sekitar 6 jam. Intinya nanti kalian terserah mau di jam berapa ngerjain selama masih dalam rank itu, gitu. Dan cuma bisa sekali ngerjainnya. Itu aja sih, sama kayak di kuis yang sebelumnya ya, di sebelum UTS kemarin. Itu aja. Rencananya nanti rencananya pilihan ganda semua, tapi saya belum mikirin sih. Rencananya kombinasi pilihan ganda sama esai sih. Nanti kalian juga tolong upload coret-coretannya ya, Excel-nya ataupun coret-coretan tangan kalian dalam bentuk PDF. Itu aja. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Sampai di sini, good luck untuk kuis kalian. Semoga lancar nanti kuisnya. Kuis yang akan kalian hadapi hari ini dan juga nanti kuis yang di kelas saya minggu depan. Kalau ada pertanyaan, langsung nanti disampaikan aja, tulis di Jamboard yang akan kita bahas di minggu depan. Itu aja. Saya tutup ya kelasnya ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Iya.